Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ada siapa yang baru bergabung? Ada Mbak siapa ini? Assalamualaikum, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Lagi agak repot banget pagi ini teman-teman. Bentar ya, sambil nungguin yang lain bergabung. ¿Cuánto flor hay, abuela? Si te digo ahora... Mucha. Sí, muchas, sí, sí. Compro las de mi hermana y las mías. Bueno, Vale. hay unas que son en común, pero las del marido... Teman-teman, ini pagi ini tuh saya lagi nemenin mertua dari tadi pagi. Belum selesai dan ini hopefully ini mudah-mudahan yang terakhir, minta ditemenin untuk beli bunga teman-teman. Bentar ya, mau temenin mertua beli bunga mbak. ¿Tienes llave? ¿Tienes llaves? No te preocupes, yo tengo llaves también. Vale. No hemos dejado nada en el fuego, ¿verdad? No, no. Hari ini kegiatannya mendedikasikan hidup untuk mertua, nemenin mertua hari ini. Kalau cepat selesai, cepat bisa ngerjain yang lain, tapi kalau nggak selesai, saya harus nemenin mertua hari ini. ¿Dónde? ¿En chino cerca o Sí, chino? cerca. O chino de otra? Este cerca. Siempre voy a este. De cerca. Ay, la mascarilla, yo digo, eso no. Uy, Sí, ahora ya no. No, yo digo, se me olvida algo, pero toma. no te preocupes, no quedo. Lupa nggak bawa masker mertua. La tengo colgada ahí en la... Ay, qué susto he pasado, porque es una faena que una vez me quitaron la documentación, no te crees. Me quedé sin nada, más que la tarjeta, pero ahora ni la tarjeta médica la tengo. ¿Y ahora dónde tú guardar? ¿En tu bolsa? Kita jalan pelan-pelan ya teman-teman, karena sambil nemenin nenek. Waalaikumsalam semuanya. Beli bunga untuk apa? Untuk dibawa ke makam mbak besok. Kalau sama mama kita harus jalannya pelan-pelan. Nggak jauh sih teman-teman di situ. Carlos, la mujer de Carlos tiene una floristería, pero por lejos de aquí. Pero si se lo hubiese encargado, no se hubiese guardado. Entonces, ¿ir a cementerio mañana? Esta tarde. Esa tarde. Mañana de visita, mañana se va de visita ya. Ah, sí, sí. ¿Y no hay celebración o no? No hay celebración, ¿verdad? El día de Mañana Todos Santos. Es festivo. Sí, sí, pero en familia no hay celebración especial, ¿verdad? Ah, hay quien sí, porque Matilde se murieron los padres de Arcadio, los dos, se Sí. juntan todos los hermanos y comen todos juntos, ¿sabes? Ah, Y es típico, pues eso de las torrijas, los buñuelos, pues es que hay unas pastas que dicen huesos de santo. sí. Belum mbak, nanti kita olah sama-sama ya. Mbak siapa ini? Mbak Nira, terima kasih. Nih loh teman-teman, mertua mau beli Bonitas están. bunga untuk makamnya papa mertua dan untuk makamnya kakak iparnya. Ramos hechos ya. Este Esto es cada flor. sí, no, cada flor no, una Un ramito. Qué bonitas son. Sí. Como las que tenemos ahí. ini 750 per apa namanya? Kayak apa sih, satu rangkaian kecil gitu. Kalau yang ini per biji 1,50. Saya teman-teman sabar kalau menemani mertua harus sabar. Sí,
Esto para acá 9 años. Sí, docena. ¿Pero cuándo? ¿Una? Ah, pues ya está, arreglado muy bien. ¿Cuánto vale cada docena? 9 ahora. Pena que hemos realizado. Al final ya no vale la pena. Tres docenas que estén bien. Pues que así que vaya acá. Esto ya está hecho. No, este ya ha hecho. Hasta luego, Este ya ha pedido. Gracias. Ah, ya están vendidos. Este ya ha pedido. Sudah laku semua teman-teman. Los de Rosa, Sí. 1.50 cada una. ¿Ese tiene? Tiene otra cosa para hacer verde, para abajo. Verde, sí. Sí. Ah, sí. Sí, Pues sí. sí. Kalau nemenin nenek-nenek belanja itu kita mesti sabar karena mereka mintanya lebih detail teman-teman. Ini Spanyol, Mas Indra Bayu. ¿Ese te gusta? Me gusta Me gusta este. este. Este te vale. Más pequeñita, ¿no, abuela? Este, ¿no? Sí, Ese tu... sí, más o menos. Mi suegra. Suegra. No lo sabía. Pela, yo subí arriba, coge más Mira, bueno. esa como esta. Pela, yo subí arriba, coge más bueno. Dia mau naik ke atas untuk ambilkan yang lebih bagus untuk nenek. Jadi kenapa sekarang hari ini, tepatnya hari ini semua orang akan beli bunga di sini teman-teman rata-rata ya. Orang-orang yang keluarganya sudah meninggal, yang ada keluarga, orang tua, anak, atau apalah namanya, pasti mereka hari ini akan beli bunga. Kenapa? Karena besok adalah Dia de Santo, teman-teman di sini. Besok mereka akan berkunjung ke makam dan hari ini mereka akan mempercantik makamnya. Sejak dari beberapa hari yang lalu sih sebenarnya ada yang sudah bersihkan makam dan lain sebagainya, dan hari ini nenek mau taruh bunga nanti sore di makam. ¿Ya? Así, a ver. Vale, yo coge la pega, ¿vale? Rápido. Llama, almacén. Hola, ¿cuánto vale este? Aquí, sí, 50, ¿vale? Ahí, sí. Cada cortaremos un poco en casa. O ustedes me lo pueden cortar un poquito esto, ¿verdad? ¿De qué? Ah, Sí. ¿cuál es la Para no llevarme tanto, porque los floreros son así pequeños. ¿De qué quieres, abuela? ¿Cortar? ¿Esto cuánto vale cada? Sí. 6? 6 kali 5 15 kali 6 80.000 per segini teman-teman. Yang ini tres docenas. 3 docenas. Hola señora, aquí pone ese bol, ahí tiene que caer agua. Sí, porque si no chorreo. Nenek borong bunga, tapi biar nenek yang milih teman-teman. Escogeremos otro amarillo. De otra amarillo. Tenemos muchos familiares. Sí, cogeremos otro de estos amarillos. ¿Cuál está más bonito? El que te parezca más bonito. ¿Cuándo? Pues puede ser que sea suficiente. Ah, no lo sé. Así como está el... ¿Ese todo? Vale. Nenek borong semua. Y otra más este. Toma. ¿Verdad, abuela? Vale, cuidado, ¿eh? Hola, coge yo. ¿Estos cuánto valen? 1.50. Vale, pues una. Kita lihat ya, nenek borong bunga hari ini habis berapa. Lo cojo todo, ¿sabes? Todo. Oh, sí, vale. Vale, pues ponlo ahí que tengo otro. Y esta sí que quisiera Vale, que corta yo. los cortase así un trozo. Vale, Corta yo, vale. este es este. Ese, vale. Eso, 13.50 y unos 50. Per buket kecil salam kenal, aku jadi ingat bu kosku Katolik. Dia kalau ke makam suaminya selalu dibeli bunga mawar yang cantik dan dirangkai bunga potong. Iya betul mbak. Betul mbak, di sini kalau kita nggak terbiasa teman-teman akan mengira orang di sini kalau bicara marah-marah, padahal sebenarnya nggak marah-marah, mereka bicaranya memang begitu. Ini bunganya cantik-cantik. Ya teman-teman, besok itu perayaan Dia Santo, makanya semua bunga laris hari ini. Lihat yang ini mahal banget, harganya 22.50. Tuh. Yang ini harganya hampir 400.000 yang ini. ¿Poquito más?
Nenek mau minta dipotong tangkainya. No, you corta aquí, tú para la casa. Te necesita un corta de con tijera, ya está. Ya luego más corto no puede hacer Claro. como esa, por ejemplo. Que puedo yo ir cogiendo. Vale, yo ahora. Pues, Que más cerraditas no tienes, ¿verdad? Tira ahí ya. Aquí. Tu hija la corre. ¿está en el colegio? Sí. Sí, mi niña sí, Matilde en cole, sí. No es fiesta. Mañana hay fiesta. Mañana fiesta. 好了，我让你算吧，我去。 ¿Qué más, abuela? ¿Solo esto? Este señor me lo contará. Vale. Gaduh, Mbak Upi. No lo sabían que es mi nuera, la mujer de mi hijo. Oh. No es que me conoce ya de mucho tiempo. Ahora no venía porque estaba en Benicassim. Ada yang beli palsu, ada yang beli segar. Ibu, mertua saya beli yang segar. Kalau ini, ¿cuánto todo? 61. 61. 60 ya está. Vale. Nih teman-teman, plastik. Oh masih ada satu lagi kayaknya. A ver, ¿cómo es? Ese 1.50 cada una. 1.50, ¿no? Sí. Pues bueno, pues uno para este ramo. Y ahora las palmeritas, ¿dónde están? Esas y las otras. Esas palmeritas para detrás. Y de otra color rojo, ¿no? ¿Dónde está? ¿De aquí? Ah, vale. Coge yo. ¿Quiero cuánto? ¿Necesita? 61. Gracias. Las grandecitas. Teman-teman banyak banget yang saya beli. Yang mertua beli. Ini ya nggak bisa beli sendiri karena ini nggak mungkin mama mertua bawa sendiri teman-teman. Habisnya 61, 15 kali 6 teman-teman. Berapakah itu? Sekitar 1 juta teman-teman habisnya. Untuk beli bunga pagi ini mama mertua. Untuk ditaruh di makam papa, kemudian di makam kakak iparnya. Ngobrol dulu sama sesama pembeli mertua. Bueno, la cuenta me la sacará para que me dé el papel. 30.000 murah ya Mbak. Es que no es todo para mí. Para darlo. Sebentar ya teman-teman, biar mertua saya bayar dulu. Ya está, abuela, todo. Vale. Udah teman-teman. Mertua borong bunga. Esto no me he enterado cuánto era cada uno. No lo sé, abuela. Se lo voy a preguntar por curiosidad. Mertua masuk lagi mau nanya. Tadi satu paket itu isinya ada berapa teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa bibit zaitun. Saya nggak tahu apakah bisa tumbuh atau enggak ya di Indonesia. Nggak tahu saya. Apakah cocok untuk di cuaca di Indonesia? Saya tidak tahu. Terima kasih yang sudah hadir. No, está bien. Está bien. Nenek masih lihat-lihat, masih mau beli lagi mungkin. Sí. 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 Hay gente también comprar no fresca Sí, eso lo ponemos después cuando se quitan esto que se secan y ya están ahí para todo el año, ¿sabes? Sí. Ya lo he visto ya, las de plástico, sí. Hay quien las pone nuevas hoy y ya la tienen. Pero
porque mucha abuela, ¿para cuánto? ¿Para cuánto? Para papá y para tío y para quién más? Sí, mira, tenemos... están mis padres también. Ah. Mi padre y mi madre están separados. Aparte del papá, mi padre y mi madre. Mis abuelos son 4 abuelos. Los 2 de mi parte de Vale. mi padre y los 2 de parte de mi madre. Pero esos tienen un florerito y están muy altos. Necesitamos algo que venga. Sí. Después tenemos unos tíos solteros que son los tetes que les decíamos, que eran los hermanos de mi mamá. Sí, mira, Tony aquí. Tony, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos ¿Qué días, tal, Tony? señora? ¿Cómo está Bien, usted? gracias. Cada día más guapa. Evidentemente. Tony sopan banget sama mertua saya. Setiap hari tambah cantik katanya. Gracias por algo que soy. Adios, Tony. Iya Mbak, toko kelontong sih sebenarnya, tapi dia jual bunga juga. Toko Cina tuh dia jual semua. Había una mujer en el estanco y ha hecho una cara así, como diciendo... Isi Mama GR. Dibilang setiap hari tambah cantik Mama GR. Waalaikumsalam semuanya yang sudah bergabung. Apa kabar? Maaf ya teman-teman, ini repot banget hari ini sejak tadi pagi. No quedaban mucho, de claveles, ahí me quedaban 2. ¿De qué? Que claveles rojos quedaban 2 que no eran tan rojos, ¿ya? Ah. Había quedado un poco, no sé si les traerán más. Aún no hemos llegado a tiempo. Dari tadi pagi teman-teman, saya bahkan belum sempat sarapan. Habis ini saya mau sarapan. Tenemos también unos tíos abuelos que no va nadie, los hermanas de mi abuelo Jaime, la hermana Anita, que nos quería mucho. Sí, sí. Y el marido, el tío Feliz. Nada, traeremos. Me he olvidado la mascarilla, pero ya. Gracias, Debbie. ¿Yo puedo coger algo? No, ya está. Cogerlo ahí, que te pesará mucho. No pesa nada. Está bien. Todo este para... Me parece que blancas debía haber... Bueno, vamos a mirar en casa. De haber cogido más. Sobra suficiente para mi papá y para mi mamá. Si paso por Anitín, que sí que sé dónde está muy cerca de mi mamá. ¿Tú sabes dónde está el cementerio de Anitín también? Está muy cerca de mi mamá. Y Paco, mi marido. Mau naruh bunga ke almarhum tetangga juga ternyata. Me los quité porque me los limpio un poquito, ¿sabes? Cuidado, abuela, porque cuando tú limpias esto y entonces te puedes caer, abuela. No, que voy. Pues está mojado. No piso lo mojado, no piso lo mojado. Saya marahin nenek, nggak marahin sih, ngasih tahu karena bebasnya mojado. Dia ngelapin sepatunya di moco tuh teman-teman, kan basah. Takutnya dia kepleset. Esto se seca enseguida. Es que no me gusta llevar las zapatillas por casa, que vas por la calle, igual que pisas una porquería así, ¿no? Pues ahora le digo a mi mamá. Assalamualaikum. Se quedará tranquila. Ahora nos pondremos en el piso. Vale. Bentar teman-teman ya. Taruh di kubo dulu katanya, sebentar. Hemos ido con Débora, ¿sabes? Sí. Varios años hemos ido con Débora o con Gina. Pero ahora Pues no. ahora los pondremos allí dentro, que hace más fresquito, con un cubo de... ¿Dentro dónde? Aquí, a este cuartito. Vale. A ver. Sekarang minta ditaruh di
apa namanya, vas bunga yang ada airnya, terus minta ditaruh di tempat yang dingin, teman-teman. Kayak bunga bumbu, nggak tahu teman-teman ini bunga apa namanya kalau di Indonesia. Bunganya seperti ini, tuh, warna-warna macam-macam sih, ada yang warna lain juga. Iya betul, mertua saya memang cantik. Sekarang jam berapa di Spanyol? Kita sekarang beda 6 jam teman-teman. Di sini sekarang hampir jam 10 pagi. Jadi saya dari tadi pagi itu udah sibuk ngurusin ya ini untuk persiapan dia Todo de los Santos. Jadi hari, kalau orang Indonesia mungkin kenalnya seperti Halloween gitu ya, kalau masyarakat umum. Tapi kalau untuk religi Katolik itu lebih kepada hari, kalau orang Spanyol itu lebih kepada hari mereka berkunjung ke makam keluarga, merawat makam keluarga dan lain sebagainya gitu. Bunga krisan ya. Iya, oke Mbak Rin, nanti tak kasih tahu mertua saya. Iya, betap segar simpan di wadah yang berair. Sebentar ya teman-teman ya. Cubo grande, abuela. Ahora nos pondremos con agua. Voy. Aquí, ¿sabes? Porque entra mucho el sol. Sí. Vale, aquí todo. Sí, ¿Quieres aquí? Como esta me Vale. es mejor porque Mi amiga dice que azúcar. ya sabes que cuando están en el búcaro un poco de lejía, Se muerto, abuela, con lejía. ¿no? Y nos sirve el agua. Me aguantaron desde Consuelo. Porque, por ejemplo, si tú tiras lejía en maceta, es muerto. No, ya un poquito en el agua. Tráelo aquí, más vale que traigas las flores aquí, ¿no? Dejas el agua aquí. Vale. Bentar ya teman-teman, masukin ini ke gudang dulu. Karena di gudang dia lebih dingin apanya, udaranya lebih dingin di sana. Sebentar ya. Solo tenía que comprarme laca. Luego, ahí la rey. Porque no me queda nada. No queda nada. Ya. Eso es lo que ahora ponen en los ramos, mucho, esa hojita verde Sí. para abajo. Tocan todas el agua, ¿verdad? Sí, sí. Todo. Sí, abuela. Todo. Es esta tarde solo, estas ya lo rompemos ahí. Porque es que... Nube. Teman-teman, kembali lagi saya. Nube kasihan, ditinggal sibuk sepagian. Saya mau sarapan teman-teman, lapar banget saya, beneran. Saya udah nyiapin semuanya untuk mertua dan sebagainya. Terima kasih Mbak Upi. Sekarang saatnya saya kasih nutrisi ke diri saya sendiri ya teman-teman, lapar banget saya. Dari jam 7 pagi teman-teman, sampai sekarang hampir jam 10. Iya, untuk teman-teman yang mungkin beragama Katolik, mungkin teman-teman lebih paham ya. Ini karena tradisi yang ada hubungannya dengan apa namanya? Yang ada hubungannya dengan umat Katolik. Saya mau sarapan.
Salmón. Lo principal. Uy, uy, uy. ¿De qué, abuela? Los gladiolos es que no debe tener ahí. ¿De gladios? Gladiolos son esas varas floridas. Uy, pues tendremos que ir. ¿Quieres acompañar otra vez? O si no voy sola. No, no, vámonos. Puedo ir sola porque solo son unas varas. ¿Seguro? Sí. Uy, 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 uy. Ahora me da Mertua saya lupa sesuatu dan dia harus balik ke sana lagi. Saya bilang saya temenin lagi nggak, dia bilang kalau cuma sedikit dia bisa bawa sendiri katanya teman-teman. Di sini kayak yang kita nggak bisa memaksa orang tua, misalnya kita merasa kasihan terus kita membantu mereka seutuhnya gitu, nggak boleh teman-teman. Karena mereka tetap harus beraktivitas, latihan fisik juga, tetap harus membawa latihan fisik lah, gerak gitu loh badannya. Jadi kalau misalnya mereka bilang bisa, itu kita harus memastikan kalau mereka bisa, ya udah gitu, nggak usah dibantu. Bukan karena nggak peduli, tapi itu untuk latihan mereka agar tetap exercise badannya. Seguro no, compañera abuela. Puedo, si quieres. No, porque tendré que ir allá a la esquina porque este no he visto. Gladiolos son esas varas. Blanco. Largas, sí. Vale. Gladiolos blancos, eso sí que no sé. Oke, nggak mau ditemenin katanya bisa. Son solo. Nosotros las ponemos a mi cuñado. Parece que son 6. Vale. Son 6. Ini teman-teman, saya mau sarapan salmon asap. Tuh. Asal biaya Mbak Dia, jangan dibiarkan perut kosong. Iya betul, ini saya makanya mau sarapan Mbak. Udah bikin teh saya. Tapi karena repot sekali dari tadi pagi, ini itu akhirnya nggak sempat untuk sarapan. Sekarang nih mau saya sarapan dulu. Nanti sore harus ke makam dan lain sebagainya. We'll see, nanti kalau misalnya mama mertua nggak ada yang nemanin ke makam, saya mungkin akan ke makam. Waalaikumsalam. Siapakah yang sudah kasih start? Mbak Upi ya, terima kasih Mbak Upi. Nube. Yuk teman-teman, temenin saya sarapan dulu yuk di sini yuk. Lapar banget. Bentar Nube. Oke. Akhirnya saya bisa duduk teman-teman dari jam 7 pagi sampai sekarang. Aduh, untungnya hari ini saya nggak ada kelas untungnya. Dan besok libur. Di sini libur teman-teman. Di Indonesia besok libur atau enggak? Di sini Dia de los Santos itu di sini libur semuanya. Seluruh Spanyol libur. Nggak apa-apa Mbak, ini saya masih live. Tadi saya live-nya juga masih sibuk ngantar mertua beli bunga tadi, dan tadi pagi sebenarnya saya mau live, tapi nggak bisa teman-teman, repot sekali. Dan sekarang agak susah juga karena kita beda waktu 6 jam. Kalau pagi di sini jam 8, di Indonesia jam 2, atau misalnya pas di Indonesia jam 12, di sini masih jam 6 pagi. Jadi untuk live yang pas teman-teman jam istirahat agak susah. Terus kalau live malam setelah Isya jam 7, di sini jam 1 siang. Jamnya saya lagi repot-repotnya jemput Matilde, makan siang, nyiapin makan siang gitu. Nube harap tenang biar Tuhan mengisi energi dulu. Ya bener, Nube ribut banget ngajak main. Assalamualaikum Mbak Fitri Rahayu. Waalaikumsalam. Jadi mungkin teman-teman yang bergabung di vlog ini, mungkin ada beberapa yang kepercayaannya Katolik. Mungkin teman-teman tahu ya, tradisi ini. Jadi di tanggal 31 kita belajar sedikit sejarah ya teman-teman. Walaupun sejarah saya untuk hal ini tidak dalam ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain yang tahu mungkin nanti bisa share ke teman-teman yang lain.
Jadi kalau kita di Indonesia dengarnya mungkin lebih umumnya adalah Halloween, yang kemarin juga ada kejadian yang di mana kemarin di Taiwan ya, yang banyak meninggal karena perayaan Halloween. Jadi sebenarnya asal muasalnya itu Halloween itu dari Eropa asalnya, bukan Halloweennya tapi perayaan dari Dia de Santo itu asalnya dari sini, dari Eropa, kayaknya kalau saya nggak salah sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi 2000 tahun yang lalu itu mereka merayakan, kita bilangnya sekarang Halloween ya untuk masyarakat umum. Dia de Santo itu sebenarnya mereka itu perpindahan tahun teman-teman untuk mereka pada saat itu. Jadi tanggal 31 Oktober, which is hari ini, benar kan hari ini ya, tanggal 31 Oktober itu dianggap adalah hari terakhir orang-orang kayak kayak kegiatan-kegiatan di musim panas tuh berhenti, sudah selesai tanam-menanam selesai, panen-panen selesai gitu untuk zaman dulu ya. Kemudian bergantilah di tanggal 1 November itu sebagai musim dingin, atau kayaknya kalau orang dulu bilangnya kayak hari yang dark gitu loh, hari kegelapan, karena lebih dingin kan, malamnya lebih panjang dan lain sebagainya gitu, kurang lebihnya gitu. Terus dirayakanlah itu perpindahan antara musim panas dan musim dingin. Jadi kalau yang dihitungnya, kalau musim gugur perpindahannya ini kan antara panas dan dingin, ini tidak dihitung. Jadi perpindahan antara musim panas dan musim dinginnya ini gitu. Nah, menurut kepercayaan mereka yang orang-orang 2000 tahun yang lalu, saat perpindahan malam dari tahun baru gitu loh teman-teman, tahun baru untuk zaman dulu, itu perpindahannya kayak yang arwah-arwah yang meninggal, seluruh arwah yang meninggal dan orang-orang yang hidup tuh kayak saling bertemu di malam tahun baru ini, dan kayak menjadikan dunia tuh jadi berkabut gitu loh. Jadi bukan berkabutnya bukan karena banyak kabut, tapi karena ada jiwa-jiwa, kayak bukan hantu sih ya, jiwa-jiwa yang sudah meninggal ini bertemu dengan bersatu dengan orang-orang yang masih hidup, jadi kayak mix gitu loh teman-teman, jadi kayak berkabut gitu. 2000 tahun yang lalu. Terus mulai ada perayaan-perayaan Halloween itu justru bukan di tanah Eropa sebenarnya, jadi malah di England sama di Irlandia. Di Irlandia yang lebih sebenarnya. Tapi pada saat dari perayaan-perayaan Halloween itu di sini di daratan Eropa malah enggak gitu, tapi yang di negara kepulauan si Inggris sama Irlandia ini iya gitu. Dan karena Amerika justru lebih banyak merayakan Halloween dibanding Eropa dulunya gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan Amerika pernah jadi daerah kolonialnya Inggris ya, dan budaya-budaya Inggris, Irlandia tuh kan terbawa ke sana, dan dirayakanlah Halloween dengan kayak apa ya? Mungkin dibilang transisi bukan juga, tapi kayak budaya, culture tuh kan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari kan berubah ya teman-teman, bergeser gitu loh. Nah terus akhirnya si Halloween ini perayaan Halloween ini jadi sangat populer di Amerika, dan itu sekarang diadopt sama culture di Eropa. Kalau untuk di Spanyol sendiri Halloween tuh beberapa tahun yang lalu nggak ada, katanya baru sekitar 50-70 tahun. Jadi umurnya belum tua teman-teman Halloween, dan baru akhir-akhir ini mereka ikut merayakan Halloween. Dulu tidak. Jadi di sini dulu lebih kepada kalau perayaan Dia de Santo itu beberapa hari sebelum perayaan Dia de Santo, which is tanggal 1 November ya, itu mereka beberapa hari sebelumnya mereka beramai-ramai membersihkan makam keluarga, makam ya rekan kerabat gitu. Kemudian hari ini mereka, karena ini tanggal 31 akhir tahun gitu ya, mereka taruh bunga, taruh wewangian di makam, dan besok mereka akan berkunjung ke makam keluarga gitu. Lebih kepada itu kalau budaya di Spanyol. Bahkan kalau orang-orang tua di Spanyol seperti mama misalnya, itu juga masih memegang teguh tradisi seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak kecil, misalnya kayak yang seumuran Matilde atau yang lebih teenager gitu, lebih kepada perayaan Halloween-nya yang rame-ramenya, yang seru-serunya. Jadi bukan ke nilai religinya atau nilai asli dari kenapa itu ada, tapi lebih ke hore-horenya kalau untuk anak-anak sekarang. Tapi kalau untuk untuk orang-orang tua zaman dulu itu lebih ke nilai religinya gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang
beragama Katolik, misalnya Mbak Katrin mungkin bisa membenarkan kalau yang saya tahu, ini sejarah saya secara orang awam ya, bukan yang penganut Katolik, itu melihat sejarahnya saya seperti itu. Tapi mungkin kalau orang Katolik mungkin ada nilai-nilai yang mungkin saya tidak tahu, mohon maaf. Tapi kurang lebih begitulah teman-teman. Jadi sebenarnya tradisi ini udah dari 2000 tahun yang lalu. Cuman di 2000 tahun yang lalu dulunya itu katanya itu tanggal 31 November. Terus tahun berapa ya saya lupa. Tapi sudah lumayan lama juga. Itu diubah jadi 1 November oleh Rome apa sama mana ya? Saya lupa teman-teman. Dari tanggal 31 itu diubah di tanggal 1. Nah, menariknya di Spanyol perayaan Santo ini teman-teman, karena walaupun sekarang adalah tahun baru itu tanggal 1 Januari, bukan di tanggal 1 November, tetapi karena mereka menganggap 31 Oktober ke 1 November itu adalah malam pergantian tahun dalam hal Dia de Santo, dan juga perubahan cuaca dari musim panas ke musim dingin, di Spanyol pada tanggal 1 November biasanya itu mereka, apakah itu tanggal 1 November itu panas, ataukah dingin, ataukah sedang-sedang saja, officially tanggal 1 November orang-orang Spanyol menggunakan baju musim dingin. Jadi kayak perpindahan tahun dari musim panas sudah selesai, 1 November masuk ke musim dingin. Di tanggal 1 inilah orang-orang Spanyol mulai menanggalkan baju musim panas mereka dan mengganti dengan pakaian musim dingin gitu teman-teman. Apakah nggak peduli tuh apakah nanti pada hari itu besok ya itu misalnya panasnya luar biasa, mereka gitu officially itu memakai pakaian musim dingin gitu. Tradisinya begitu, pakai boot, pakai jaket, pokoknya pakai atribut musim dingin lah. Dan biasanya kalau orang-orang dulu itu mereka menggunakan baju baru. Jadi kayak lebaran di tempat kita zaman-zaman kita masih kecil pakai baju baru gitu loh teman-teman. Cuman kalau sekarang sudah enggak. Cuman dulu orang-orang dulu Spanyol itu tanggal 1 November itu mereka pakai baju baru, baju winter yang baru untuk memasuki tahun baru di musim dingin gitu. Iya, anak-anak merayakan sambil bermain-main di sini Mbak Opi. Matilde kemarin dia ada beli apa namanya sama papanya, ada beli apa tuh namanya, lupa bahasa Indonesianya. Ya Allah, ini saking sibuknya dari tadi pagi sampai hang kepala saya. Apa namanya teman-teman? Yang untuk bikin Halloween itu. Pumpkin itu bahasa Indonesianya. Labu teman-teman, udah bikin labu dan dia mau dekorasi sama papanya hari ini katanya. Gitu. Dan menariknya lagi, Halloween budaya yang dari Eropa, Inggris sama Irlandia, budayanya dibawa ke Amerika, berkembang di Amerika menjadi Halloween, kemudian balik lagi ke Spanyol. Di Amerika itu penjualan permen kan ada, kalau Halloween itu terkenal dengan trick and treat itu ya teman-teman, datang ke rumah tetangga untuk minta permen itu loh ya kan, kalau Halloween begitu. Nah di Amerika itu penjualan permen terbesar itu bukan di Natal atau di perayaan lain. Penjualan permen terbesar di Amerika itu justru di perayaan Halloween seperti sekarang ini teman-teman. John Bonar, bulan November, bulan mendoakan yang sudah meninggal dunia. Iya betul, untuk kepercayaan Katolik, tapi jangan lupa kita juga harus selalu mendoakan mereka yang sudah mendahului kita setiap hari ya teman-teman. Besok pas perayaan ikut di live kan ya Mbak, biar ikut insya Allah ya teman-teman, insya Allah. Nah ya bahasa Jawanya waloh Mbak. Bahasa Jawanya waloh. Salmon teman-teman. Nacho kemana? Nacho pergi melaut teman-teman. Karena hari ini katanya, kata yang temannya yang ahli mancing, hari ini adalah hari yang baik untuk mancing cumi-cumi dan sotong. Jadi tadi pagi itu saya sama Nacho udah gedebak-gedebuk antar sekolah anak dan sebagainya. Terus Nacho langsung pergi ke laut, mancing di tengah laut sama temannya bawa kapal. Nggak tahu nanti dia pulang jam berapa. Iya benar.
Iya, karena Kanada juga masih masuk benua Amerika juga. Jadi kurang lebih juga dapat culture-nya dari Amerika juga. Besok untuk sarapan. Iya, Mbak. Untuk perayaan Halloween. Kalau anak-anak kan seru karena kalau anak-anak itu lebih bukan kepada, kalau saya melihatnya di sini ya, bukan kepada nilai religinya, tapi kayak kostumnya, dikasih permen gitu-gitunya kalau anak-anak sini. Masih kecil-kecil gitu. Kalau orang-orang tua itu lebih ke nilai religinya. Bahkan mertua saya nggak ngerti Halloween, teman-teman. Kemarin itu dia tanya sama Matilde, kamu beli pumpkin untuk perayaan Halloween gitu, bukan Halloween tapi Halloween. Mertua saya nggak tahu karena memang itu budaya baru yang datang dari Amerika ke tanah Eropa. Iya, Mbak Wariati Suwarjo. Iya, hampir semua ikan yang kita konsumsi di sini adalah ikan dari Laut Mediterania, karena toko pasar ikan yang teman-teman sering saya ajak ke sana itu adalah ikan-ikan yang ditangkap dari laut di sini dekat-dekat dengan pantai di Castellon. Jadinya semuanya adalah Laut Mediterania, kecuali kalau kita tinggal di Andalusia itu kita banyak makan ikan dari Laut Atlantik, teman-teman. Tapi kalau di sini itu hampir semua yang kita makan semuanya karena lokal, kita nggak beli produk di sini, tidak membeli produk, saya ya tidak membeli produk ikan yang impor atau dari laut lain, ya laut-laut dekat sini. Daging juga demikian. Alhamdulillah baik, Mbak, terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya. Akhirnya saya bisa istirahat. Di Indonesia sepertinya perayaan Halloween semakin tahun juga semakin marak ya, sepertinya. Tidak seperti dulu-dulu. Dulu waktu saya kecil saya nggak kenal Halloween. Mungkin sudah ada waktu saya kecil, cuman karena saya tinggalnya di tengah hutan belantara, jadi budaya itu nggak masuk sampai ke tempat kami. Iya, ada suara burungnya Matilde. Ngajak main sepertinya. Salmon asap, teman-teman. Kalau di Indonesia apakah mahal atau enggak? Salmonnya diasap. Iya, betul. Kalau di sini orang-orang Katolik yang merayakan. Dan bukan Halloween-nya yang dirayakan, malahan. Halloween itu kayak ya itu tadi yang adaptasi dan pergeseran budaya. Perayaannya adalah Dia de Santo, hari di mana seperti yang tadi yang bilang mendoakan untuk semua orang-orang yang meninggal. Begitu. Sarapan saya enggak cuma ningrum. Di sini jam berapa? Kita sekarang bedanya 6 jam ya, teman-teman. Bedanya sekarang kita 6 jam. Salam kenal semuanya. Mbak Mendol. Saya aslinya Jogja, Mbak Ndol. Aduh, gak enak banget manggilnya Mbak Ndol. Maksudnya orang Jogja. Kirain hari raya orang India, bukan. Jadi Halloween itu bukan hari raya orang India. Itu pergeseran, sebenarnya pergeseran budaya. Dulunya namanya di sini aslinya itu Dia de Santo. Aslinya tanggal 31, tapi saya nggak ingat pastinya ya, pas sekitar 500 tahun yang lalu apa ya, sama paus siapa gitu diganti jadi tanggal 1 November gitu. Saya sejarah suka tapi nggak terlalu ngelotok di kepala saya, teman-teman, untuk budaya orang-orang Eropa nggak terlalu ngelotok. Ingat tapi cuman sekilas gitu. Jadi itu bukan, walaupun itu budaya barat, itu bukan budaya Eropa, itu budaya dari Amerika. Kalau budayanya orang sini itu hari Dia de Santo atau hari seluruh santo. Santo itu kayak nama-nama gitu, teman-teman. Kalau orang Kristen sama Katolik sepertinya, saya ke Kristen nggak tahu. Kalau Katolik kan ada nama misalnya Santa Maria Luisa, Santo siapa lagi? Fernando. Jadi semua nama kan ada santonya. Nah, di tanggal 31 itu adalah hari Dia de Santo, tapi lebih kepada hari
untuk semua santo, karena hari tanggal itu banyak orang-orang yang meninggal di tanggal itu didoakan gitu. Alhamdulillah hari ini nggak kuliah Mbak, untungnya saya. Kalau kuliah nggak tahu mama mertua siapa yang akan nemenin kesana kesini dari tadi pagi jam 7 pagi. Apa kabar Bogor? Ini saya sekarang salmonnya udah habis. Sekarang makan roti yang dikasih Dian dari Paman Arturo. Kemarin saya dibontotin yang bawa pulang. Ini tomat, ikan tuna, dan toppingnya ikan tuna, tomat, dan juga telur. Lapar banget saya Mbak, luar biasa laparnya. Sebenarnya kalau misalnya bangun pagi, bangun bangkong bahasa Jawanya itu nggak terlalu lapar, tapi karena sudah gerak dari tadi pagi jadinya lapar banget. Salam kenal kembali Mbak Indah. Nanti habis ini kalau mertua udah nggak butuh apa-apa, saya mau keluar teman-teman, mau belanja. Saya punya apa namanya, kartu, bukan kartu diskon, apa ya namanya, kupon, punya kupon yang batas waktunya, batas akhirnya hari ini. Saya baru lihat tadi malam, punya kupon 20 euro kalau saya nggak salah. Lumayan teman-teman, 350-an ribu untuk belanja. Bukan pizza, ini bedanya sama pizza karena dough-nya, base-nya itu cara bikinnya beda, nggak seperti pizza. Dough-nya di sini dibilangnya ini dough mati, dibilangnya kan. Kenapa dibilang dough mati? Karena dia tidak pakai vermipan, tidak pakai pengembang, jadi cuman minyak, sedikit garam, air sama tepung, cuman itu base-nya. Kapan balik Jogja lagi Mbak Dewi? Insya Allah kalau tidak halangan di bulan Maret, insya Allah. Mbak Isa, salam kenal kembali dari sini Mbak. Apa kabar Jambi? Minumnya teh tarik? Enggak Mbak, hari ini saya minum teh tongji. Ini teh tongji kemarin kan udah saya celup tuh kemarin. Terus masih satu teh tongji ini kalau saya untuk 2 kali teman-teman. Jadi ini untuk yang keduanya saya bikin tadi. Udah saya bikin dari tadi pagi, baru sempat diminum sekarang. Oh iya, saya kemarin itu minta daun pisang di tempat dia. Oh jadi ingat saya. Nah teman-teman, saya ambil nanti kering daun pisang saya. Makasih Mbak, diingetin sebentar ya, saya ambil dulu. Nube, tunggu dulu ya. Sarapan dulu ya, Nube. Tunggu sebentar. Terima kasih banget diingetin. Saya minta daun pisang. Udah saya cuci. Terus saya taruh di teras. Untung diingetin, kalau nggak kejemur nanti dia kering. Dan nanti saya simpan itu. Salam kenal dari Malaysia. Salam kenal kembali. Matile kemana? Matile dia di sekolah. Berarti kriuk-kriuk dong. Ya Mbak. Alhamdulillah Mbak Aisyah, Mbak Wati, waalaikumsalam. Anak wedok sekolah. Belum tahu Mbak. Mungkin kita bikin pepes. Atau mungkin saya mau bikin lupis lagi, karena kemarin lupisnya keluarga saya belum nyobain. Atau untuk apa ya? Atau untuk nasi bakar? Belum tahu. Belum ada ide. Atau bikin lemet. Aduh kayaknya enak dingin-dingin bikin lemet ya. Mungkin bikin lemet kali ya Mbak ya. Sekarang tadi asin-asin, sekarang penutupnya manis teman-teman. Karena kemarin ada satu pelepah yang gak sobek, terus Yan itu untuk aku ya gitu. Oh iya, hari ini saya juga mau kirim cabai ke Madrid, ya ampun lupa. Aduh, lupa saya.
Iya, kayaknya mau bikin pepes aja kayaknya. Enak kayaknya. Ambil paketan sama mau kirim cabai saya hari ini ke Madrid. Lupa. Terima kasih Mbak Safri. Bikin lemper. Oh, saya punya abon. Ya benar, bikin lemper. Lemper isinya abon aja kali ya, abon sapi. Enak kali. Iya benar. Besok kan libur. Kalau nggak mager. Kalau kita nggak repot besok bikin lemper. Pepes jamur. Enak banget. Atau kalau nggak, sayangnya nih hari Senin ya, nggak ada nelayan melaut, jadinya pasar ikan pasti sepi. Kalau nggak pepes telur ikan tuh enak banget ya teman-teman. Pepes telur ikan pakai apa namanya, cabai rawit, pakai daun kemangi. Kalau teman-teman pernah ke Batam, tanah di sini di Castellón itu hampir sama seperti tekstur tanah di Batam, merah-merah gitu teman-teman, kayak ada boksit-boksitnya gitu di sini. Setiap daerah beda tanahnya berbeda. Kalau di sini karena bukit berbatu, jadi tanahnya merah, tapi juga tidak semuanya merah, ada yang hitam juga tanahnya. Mbak Jija, halo, apa kabar? Mbak Sunarti, Bunda Lina. Iya, saya punya abon. Pulang ke Indonesia kemarin, ya ampun, alhamdulillah dapat banyak sekali buah tangan dari teman-teman, dari keluarga, dari subscriber juga, matur nuwun. Sampai bingung membawanya. Sampai di sini bingung teman-teman. Bingung kapan ada waktu untuk makannya. Jadi kayak makan Indonesia tuh masih banyak banget. Ada emping, ada lempeng, ada teh uwoh, wedang uwoh, macam-macam. Ada abon, apalagi bumbu-bumbu. Planning dulu Mbak. Dijalankannya nggak tahu. Salam dari Mal, salam kembali Mbak. Salam kembali. Apakah di Indonesia besok libur? Sepertinya enggak ya. Oh, di sini besok libur di hari Dia de Santo, Halloween. Ya. Hampir seperti itu, tanahnya merah-merah kayak banyak boksitnya, tapi saya nggak tahu kandungan di sini banyak boksitnya atau enggak. Di sini banyak pegunungan, teman-teman, berbatu dan juga tanah liat. Itu sebabnya Castellón, daerah Castellón itu banyak adalah provinsi dengan penghasil keramik terbesar di Spanyol dan terbesar di Eropa juga, karena areanya cocok untuk sumber daya alamnya tuh ada untuk bahan dasar keramik. Itu sebabnya di sini terkenal sekali keramik yang porselana dan segala macamnya itu semuanya diproduksi di sini di Castellón. Cuman sekarang permasalahannya krisis besar-besaran ini, biaya operasionalnya di sini sekarang mahal, termasuk bahan, kemudian termasuk membayar karyawan dan lain sebagainya. Agak sedikit down teman-teman sekarang bisnis keramik di Spanyol. Dan banyak sekali pendatang-pendatang dari daerah lain, terutama dari provinsi-provinsi lain, dari Asturias, Galicia, Santander, Albacete, itu pada datang ke sini untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan keramik di sini. Dan juga orang Rumania, itu banyak yang bekerja di sini jadi karyawan di perusahaan keramik. Tapi kenapa subur ya tanahnya? Oh, nggak ada tanggal merah. Saya 4 bersaudara Mbak Aziza. Tanahnya subur, sebagian enggak. Misalnya kalau di villa, itu kenapa kalau saya nanam-nanam selama ini selalu tumbuh, itu karena tanahnya bukan tanah dari sana teman-teman. Jadi waktu itu tanah di sana di villa itu berbatu, montornya sebenarnya berbatu teman-teman, kayak tanah-tanah apa ya, dibilang pasir enggak juga, jadi tanah itu campur batu, kerikil-kerikil gitu loh, nggak bisa untuk nanam-nanam. Dan akhirnya kita beli tanah bertruk-truk waktu itu untuk nimbun si batu-batu ini agar bisa kita tanami. Jadi itu sebenarnya tanahnya bukan tanah original dari Montornes, tapi tanah yang kita beli yang untuk bertanam ya. Tanahnya kita beli beberapa truk waktu itu untuk bertanam
gitu. Cuman memang tanahnya yang diambil itu juga tanah dari yang kami beli itu tanah dari Montornes, tanah dari Castellón, cuma dari pegunungan lain di Castellón gitu yang bisa tumbuh kalau ditanami gitu. Bukan asli dari tanah di Montornes. Salam kenal Bunda Lina. Mbak, suaminya kerjanya apa? Suami saya pengangguran. Suami saya kerjanya di tempat sendiri, teman-teman. Mbak Yayu. Kami kerja di tempat kami sendiri. Ya karyawannya juga, ya bosnya juga. Makanya kalau ngelihat Nacho lagi ngomong sendiri itu artinya dia sedang meeting sama karyawannya. Which is karyawannya dirinya sendiri, teman-teman. Toko Spanyol, toko Asia di sini yang kebanyakan yang beli adalah orang yang punya hampir semuanya, mungkin bisa saya bilang semua toko Asia bahan pangan itu yang punya adalah orang Asia, teman-teman. Karena orang Asia yang ngerti barang-barang seperti itu gitu. Kalau orang Spanyol biasanya jualnya barang-barang Spanyol. Tapi kalau produk lain selain makanan ya, mebel, batu-batu, atau kerajinan lain, kain dan segala macamnya itu ada juga yang orang Spanyol atau orang-orang dari negara lain yang in charge di bisnis itu gitu. Di sini ada satu toko, bukan toko Asia, toko baju, mebel dan segala macamnya, tapi yang punya orang Spanyol. Cuman dia memang sudah pernah tinggal di Indonesia lama. Itu ada. Tapi kalau makanan, orang Spanyol itu lebih suka dan lebih bangga dengan makanan mereka sendiri, dengan produk mereka sendiri. Itu makanya kalau ditanya ada nggak sih orang Spanyol yang jual produk Indonesia, makanan Indonesia jarang, teman-teman. Karena mereka too proud, mereka terlalu bangga dengan makanan mereka sendiri gitu. Iya Mbak, begitu Mbak Poniatun itu kita beli tanah beberapa truk untuk kita timbun ke sana di kebun di Montornes untuk tanam menanam. Iya Mbak Caca, wedang uwuhnya itu saya simpan nanti untuk jaga-jaga di musim dingin karena nggak tahu musim dingin kali ini bakalan ekstrim atau enggak. Biasanya itu di bulan pertengahan Oktober. Ini kan sudah akhir Oktober ya. Di pertengahan Oktober tuh sudah dingin. Saya udah pakai jaket tebal, sudah pakai sepatu boot, pokoknya udah tebal-tebal lah. Kadang saya udah pakai shawl, tapi ini saya masih pakai lengan pendek tuh, teman-teman. Hari ini nggak tahu hari ini tahun ini tuh cuacanya ini masih kayak summer, teman-teman, menurut saya. Jadi nggak tahu nanti di winter apakah bakalan hangat terus atau bakalan dingin, nggak tahu. Terima kasih Mbak Yayat. Kemarin adakah teman-teman yang sekarang bergabung nonton vlog saya yang live saya yang ketika saya di Karawan? Pulang ke Jogja 2 kali setahun, 3 kali setahun. Cuman sekarang setelah anak saya sekolah itu saya cuma 1 kali karena semakin anak besar itu ternyata semakin anak besar ternyata itu berpengaruh pada tingkat liburan kita, teman-teman. Nggak bisa kita sering-sering liburan kecuali homeschooling. Nah di sini nggak ada homeschooling, teman-teman. Mbak Linda, apa kabar? Selamat sore. Mbak Upi. Iya, teman saya kemarin yang di Karawan, yang saya cerita mereka 3 tahun hidup di Karawan, itu hari ini mereka akan bertolak ke arah barat dan akan turun semakin ke selatan. Terus nanti mereka akan nyebrang ke Afrika dan tahun baru mereka akan stay di Maroko, katanya. Pakai karavan juga. Jadi mereka tidak menetap. Ini beruntung banget, kata Nacho, udah setelah beberapa tahun dia nggak ketemu sama temannya ini. Teman dari sejak zaman muda, teman-teman. Dan kebetulan kemarin katanya waktu pas Nacho lagi kayak kepikiran itu si telepon, gimana kabarmu? Terus dia bilang, aku lagi di Castellón. Langsung kemarin kita ketemu itu. Karena kalau nggak gitu mereka selalu keliling Eropa, jadinya susah untuk bertemu. Sistem pendidikan, Mbak Caca matur nuwun. Sistem pendidikan di Spanyol gimana? Sistem pendidikannya yang seperti apa maksudnya Mbak? Kalau sistem pendidikan di Spanyol wajib sekolah itu
sama seperti di Indonesia, dari SD sampai SMA itu sama. Di sini kalau misalnya ada anak umur wajib sekolah dari umur, di sini dari 3 tahun teman-teman, anak-anak sudah mulai sekolah. Pilihan bisa atau tidak, tapi kebanyakan orang tua akan memasukkan anaknya di umur 3 tahun. Itu dari 3 tahun sampai dengan selesai SMA itu wajib. Kalau di hari-hari sekolah dan dilihat ada anak yang tidak sekolah, itu akan didatengin pihak-pihak yang berwenang, dan nanti orang tuanya akan kena denda, teman-teman, akan kena sanksi orang tuanya kenapa anaknya tidak sekolah gitu. Terus di sini dari SD sampai dengan dari TK sampai dengan SMA ada yang sekolahnya jadi satu. Jadi dari mulai dia masuk sekolah sampai lulus SMA itu sekolahnya jadi satu. Terus ada juga sebagian yang dari TK sampai SD, kemudian nanti dari SMP sampai SMA. Jadi di sini SMP sampai SMA tuh jadi satu, teman-teman, dan namanya adalah instituto. Kalau di Indonesia institut itu kan sekolah kejuruan yang misalnya hanya khusus di bidang-bidang ilmu tertentu. Misalnya Institut Pertanian itu biasanya kan jurusan-jurusannya ataupun program studinya yang seputar pertanian, atau misalnya Institut Teknologi itu adalah kampus-kampus yang jurusannya atau program studinya yang menjurus ke sana gitu ya. Misalnya sastra nggak ada, kecuali universitas. Kalau universitas kan lebih luas, ada fakultas MIPA, ada fakultas teknik, ada fakultas apalagi seni dan lain sebagainya. Tapi kalau institut kan biasanya nggak ada yang macam-macam gitu, cuman satu rumpun gitu. Tetapi di sini institut itu untuk anak SMP sampai dengan SMA itu dibilangnya institut. Nah, baru setelah itu setelah selesai di institut mereka masuk ke kampus gitu, Mbak. Hola abuela, ¿qué tal? Bentar teman-teman, apakah dia bisa bawa atau enggak? Dime, ¿puedes? Sí, he ido también a la perfumería y he comprado la laca. Laca y para cuando se me cabe una cremita, que hoy no me la he puesto, pero de la cara ya tengo otra. Sí. Porque no tiene siempre. Iya. Esta es la última. Sí. Ternyata mertua saya dia mampir untuk beli parfum. Bisa bawa ternyata, teman-teman. Ya, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, teman-teman. Beda kalau dulu, sama seperti Indonesia dulu masih banyak anak yang nggak sekolah, tapi sekarang sudah wajib sekolah. Kalau misalnya sampai ada anak yang dilihat kok, apalagi anak yang bekerja, anak usia sekolah bekerja, itu orang tuanya bakal kena sanksi di sini. Gitu kalau sistem pendidikan begitu itu, Mbak. Tapi kalau nggak tahu kalau maksud sistem pendidikan yang lain. Dan gratis. Di sini pendidikan sampai SMA. Gratisnya nggak terus benar-benar pure gratis, enggak. Tetap ada buku yang harus dibeli, apalagi kalau sekolah swasta ya, teman-teman. Mbak Darsi, salam Mbak, temannya Nacho yang rumahnya di mobil yang kemarin live-nya Mbak Dewi. Iya betul Mbak. Iya, burungnya mati, dia bunyi terus dari tadi pagi. Kayaknya dia ngerti orang sibuk, dia juga ikut sibuk, teman-teman. Dari pagi saya gedubrak-gedubruk sama Nacho, dia udah sibuk cuat-cuit dari pagi. Terima kasih Mbak. Terima kasih suka melihat vlognya Matur nuwun. Saya kayaknya mau curhat sedikit deh sama teman-teman. Saya kalau teman-teman ngelihat vlog-vlog saya yang awal-awal dulu, saya tuh bener-bener niat yang bikin vlog yang menurut saya ya, walaupun dengan keterbatasan ilmu saya di bidang editing, di bidang ambil video dan segala macamnya, saya maksimal banget dulu kalau bikin vlog itu. Kayak saya itu ngeditnya bisa sehari, teman-teman, kadang-kadang sehari lebih. Terus saya pilih background musiknya yang benar-benar yang pas dengan suasana, yang perpindahan dari satu scene ke scene lain tuh kayak 5 detik gitu. Serius gitu, kadang-kadang bikin dokumenter yang serius gitu. Tapi memang sebagian dari kita di Indonesia itu tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang begitu gitu. Jadi akhirnya kalau untuk saya sendiri ya, untuk kualitas video saya juga jadinya turun karena walaupun saya bikin video dengan effort yang luar biasa mengeluarkan tenaga banget gitu,
nggak terlalu banyak yang tertarik, apalagi yang ada misalnya saya selipin sedikit dengan ada dokumentari, ilmu sedikit-sedikit yang sebutir-sebutir gitu, tidak terlalu tertarik. Tapi kalau misalnya bikin video-video yang receh ya teman-teman, misalnya yang apalah gitu, pokoknya yang receh. Jadi kalau saya lihat dari YouTube, dari sosial media saya yang banyak ditonton itu misalnya yang kita panen-panen, atau yang berbau-bau gosip, atau yang masakan Indonesia dan diicip-icip oleh orang luar, itu banyak yang nonton. Tapi kalau misalnya bikin misalnya ya peradaban Katolik misalnya, atau peradaban Islam, atau misalnya saya bikin berkunjung ke museum apa, itu yang peminatnya sedikit teman-teman. Jadinya terus juga mereka nggak terlalu care apakah video itu misalnya dengan kualitas gambar yang bagus, dengan background musik yang bagus, mereka tidak terlalu care. Dan itu menurut saya pribadi ya, untuk standar saya, jadinya saya menurunkan juga standar saya. Saya tidak lagi mengedit video yang sampai sehari semalam, ngambil gambar yang benar-benar serius. Sekarang edit video paling cuma 2 jam, 1 jam setengah gitu teman-teman, karena nonsen gitu. Saya kerja keras tapi ya percuma juga kalau nggak ditonton sama orang. Walaupun daily life ya teman-teman, daily life teman effortnya kan agak sedikit berbeda. Kalau misalnya daily life tapi benar-benar niat ngambil videonya, dengan daily life yang sekedar aja deh diedit gitu. Itu curhatan saya teman-teman. Jadi kualitas video, kualitas isi video itu juga menyesuaikan juga dengan demand viewer dari Indonesia sebenarnya. Begitu. Kurikulum di sini tidak gonta-ganti. Setahu saya ya, saya tidak tahu karena saya baru punya anak 1, jadi saya tidak punya pengalaman. Tapi saya so far selama saya tinggal di sini, saya tidak mendengar keluhan orang tua tentang kurikulum yang berganti. Tidak. Paling kalau seragam ya, karena Matilda sekolah di sekolah semi swasta, tapi tidak ada ribut-ribut soal ganti kurikulum gitu, nggak ada. Gitu teman-teman kalau untuk soal pendidikan di sini. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin ada yang belum tahu juga, kalau di sini sekolah umum itu justru pakainya yang bebas, sekolah swasta yang pakai seragam gitu. Kalau di sini, saya lebih suka anak-anak pakai seragam dibanding pakai baju-baju baju-baju bebas. Karena kan taste setiap orang tua beda. Ada yang orang tua tuh bisa rapi, ada yang anaknya kayak saya misalnya, Matilde bajunya semrawut gitu. Jadi kalau guru ngelihat aneka muridnya ada yang rapi, ada yang semrawut, karena sebagai manusia pasti moodnya juga bakalan naik turun. Tapi kalau anak-anak pakai seragam yang sama itu kayak, kalau saya ya teman-teman melihatnya itu juga bakal berpengaruh juga sama gurunya dan juga sama anak-anaknya juga. Nggak perlu iri, bajumu bagus, bajumu mahal, atau merasa minder bajuku jelek gitu. Ini banyak pertanyaan yang mungkin ada yang terlewatkan juga, atau kadang-kadang saya nggak menjawab. Yang pertanyaan ini juga menimbulkan pertanyaan untuk saya sebenarnya. Pertanyaannya misalnya, Mbak Dewi agamanya apa misalnya, terus keluarganya Mbak Dewi agamanya apa, why gitu. Karena kalau untuk saya untuk kepercayaan itu adalah saya dengan yang di atas teman-teman. Itu hubungannya vertikal, tidak horizontal. Dan kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu ekspektasi pertanyaannya apa? Yang saya takutkan adalah ketika kita bertanya tentang kepercayaan orang lain, kemudian tentang kepercayaan, itu akan membuat pandangan teman-teman berubah dan mengkotak-kotakkan gitu loh, mengkotak-kotakkan dia dan mendefinisikan sendiri-sendiri menurut persepsi teman-teman. Misalnya terus, ternyata dia Muslim ya, gini-gini. Ternyata dia Buddha ya. Kalau Buddha nanti dia gini-gini. Ternyata dia Muslim tapi gini nanti masuk neraka dan segala macamnya. Jadi hal-hal yang ditanyakan nanti kesimpulan dari pertanyaan itu teman-teman menyimpulkan sendiri untuk kepentingan teman-teman sendiri gitu loh, untuk menyimpulkan kok itu misalnya ya, kok itu Muslim begini-begini, kok itu Kristen begini-begini, itu Katolik tapi kok begini-begini, yang seharusnya itu tidak perlu teman-teman bahas karena itu adalah kepercayaan antara mereka orang dengan yang di atas gitu teman-teman. Mohon maaf kalau teman-teman banyak yang bertanya dan saya jarang menjawab, itu sebenarnya karena itu
jangan sampai teman-teman membuang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu teman-teman pikirkan gitu. Terima kasih Mbak Caca. Iya betul, ketemu dengan beliau, baik orangnya, ramah, grapya kalau kita bilangnya. Daunnya disimpan di mana? Nanti ini mau saya simpan di dalam freezer teman-teman. Nanti sore mau saya simpan di dalam freezer. Kenapa? Mana tahu nanti siang saya punya waktu ini. Jadi nanti kita mau bikin apa? Kalau enggak nanti mau saya simpan dalam freezer, tapi mau saya masukkan ke dalam plastik dulu biar nggak kering. Mbak Upi pertama nonton John Bonar, Pancasila di hati saya, Mas. Terbesar di Eropa menggunakan bahasa Indonesia dengan A, tapi saya lepas upacara hari kemerdekaan RI di Madrid. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, barangkali di antara teman-teman taunya bahwa kurma itu dari Middle East, dari Arab dan sebagainya. Di sini di Eropa itu ada perkebunan kurma terbesar di Eropa, di dunianya mungkin salah satu terbesar di dunia, dan di sana itu ada 200 jenis kurma, mungkin lebih banyak dibanding negara-negara lain, ada lebih dari 200 jenis kurma yang ditanam di sana, teman-teman. Yang bawa kurma ke sini siapa? Yang bawa kurma ke sini ya dulunya orang-orang Muslim yang mencari kehidupan yang lebih baik ke tanah Eropa dulunya gitu. Ini sebentar lagi akan panen, kan sekarang bulan November ya. Kurma itu panennya di bulan November. Jadi ini udah hari-hari panen kurma. Nanti mudah-mudahan kalau saya ada waktu dengan Nacho, saya sempatkan ke sana di Provinsi Alicante. Masih satu regional dengan Castellón, masih satu regional Valenciana. Sekitar 2 jam dari sini, teman-teman. Nanti mudah-mudahan saya bisa bawa teman-teman ke sana lihat panen kurma langsung ya di perkebunan kurma terbesar di Eropa. Iya betul Mbak Rin, itu akan menciptakan persepsi masing-masing, karena saya maunya kalau hubungan sama manusia ya hubungan kita yang horizontal begini saja. Kita tidak usah mengkotak-kotakkan, kamu hitam, kamu putih, kamu pesek, kamu mancung, kamu orang miskin, kamu orang kaya, kamu agamanya ini, kamu agamanya apa. Karena kalau untuk saya hubungan sama antara manusia itu dari hati gitu, bukan dari apa agamanya begitu. Mohon maaf ya teman-teman untuk yang selalu bertanya apa agama saya. Terima kasih Mbak Pandu. Mojokerto apa kabar? Dan untuk teman-teman yang tertimpa banyak musibah, aduh saya sedih banget loh lihat banjir di mana-mana di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman kuat ya, mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan yang tidak terkena bencana juga mudah-mudahan terhindar dari bencana. Sedih banget saya baca setiap hari banjir di sini, longsor di sini. Sedih banget saya bacanya. Dan teman-teman saya ingatkan sekali lagi, teman-teman yang punya surat-surat penting kayak misalnya surat tanah, sertifikat dan lain sebagainya, dilaminating teman-teman, dilaminating, please dilaminating, biar kalau kena ada hujan, ada banjir itu aman, nggak basah dan nggak rusak. Insya Allah ya Mbak Ponida, insya Allah kalau kita ada waktu kita akan ke sana. Dan teman-teman, oh iya saya ada kabar juga, saya akan berkunjung sama Nacho ke provinsi lain. Ini di regional Aragon, kami jarang ke sana. Di regional Aragon ini agak naik ke atas teman-teman. Kalau Castellón itu kan agak ke selatan ya, karena kita di pinggir pantai Mediterania. Aragon ini agak lebih ke utara dan naik ke selatan. Kita akan ke regional Aragon dan kita akan ke provinsi Teruel. Teruel ini adalah salah satu provinsi favorit saya di Spanyol. Ini provinsi yang datarannya tuh tinggi, teman-teman, tinggi, dan kalau dingin sekali, kalau panas sekali, jauh dari pantai. Tempatnya gersang, teman-teman, tapi di sana itu banyak sekali gandum, teman-teman. Di sana itu banyak sekali gandum dan juga di sana banyak sekali ternak. Kenapa kita akan ke sana? Kita akan ke provinsi Teruel karena papa mertua itu asalnya dari Teruel, dari provinsi Teruel. Kita akan berkunjung ke keluarganya papa mertua dan kita akan berkunjung ke peternakan keluarga. Jadi keluarga Nacho itu kita punya peternakan kambing, teman-teman. Nanti kita lihat ke sana, rencananya kita di sana nanti mau milih kambing, terus
dipotongin kambingnya, langsung akan kita masak di sana. Kambingnya ada banyak teman-teman, ada ribuan. Nanti mungkin teman-teman akan suka lihat suasana di Teruel karena berbeda, landscape-nya berbeda dengan Castellón, view-nya juga berbeda dengan Castellón. Dan Teruel ini adalah salah satu provinsi terluas di Spanyol dengan jumlah penduduk tersedikit di Spanyol. Jadi sepi di sana, sampai pemerintah Spanyol itu bilang kalau kamu mau pindah ke provinsi ini nanti aku subsidi, misalnya rumah lebih murah atau sekolah anak yang tadinya misalnya biar segini bakalan gratis gitu-gitu. Jadi banyak usaha pemerintah. Dime, abuela. No, dime. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? El desayuno lo tengo. Aquí. ¿Quieres hoy por ahí? Sí. ¿Y voy yo? No te preocupes. No te preocupes. Yo solo hablo con amiga y si no pasa nada. Vale, no pasa nada. No. Entonces me lo tomo esto aquí y lo otro me lo saco. Apa yang banyak di daerah itu, di Teruel tuh keju, terkenal dengan kejunya dan daging, pengawetan dagingnya di sana terkenal. Di Teruel. Provinsi tua banget di sana, saya suka banget. Saya suka yang klasik-klasik, yang kuno-kuno gitu, saya suka. Dan kita rencananya mau bermalam di sana. Insya Allah nih tanggal 12 kita akan berangkat ke sana semuanya, satu keluarga besar Pobo. Insya Allah. Gandum sepertinya sekarang sedang tidak panen, tapi di sana memang penghasil gandum terbesar. Di sana biasanya saya sesak teman-teman kalau di ketinggian. Saya nggak tahu kalau agak ketinggian tertentu kenapa saya agak sesak, tapi mudah-mudahan besok aman. Cierro para que no se oiga el pajarito. No te preocupes, está bien, eso lo habla con amigas. No pasa nada, Bella. Gitu. Jadi papa mertua asalnya dari sana. Kalau mama mertua asalnya dari kota ini. Kalau mama mertua, teman-teman. Kalau di Spanyol enggak, tapi ada satu kota di Italia, kalau saya nggak salah, saya lupa nama desanya ya. Di sana tuh benar-benar desa mati yang kalau udah nggak ada orang di sana itu bakalan mati. Dan itu pemerintahnya bilang siapapun, tapi orang Eropa ya sepertinya, siapapun yang mau tinggal di sana bakalan gratis air, listrik dan sebagainya, dan ada subsidi. Itu di Italia ada. Tapi kalau di Spanyol so far tidak ada. Di Spanyol biasanya orang-orang Spanyol atau orang-orang luar yang udah tinggal di sini, sepertinya gitu. Di sini tuh banyak krisis penduduk ya teman-teman, karena wilayahnya luas, penduduknya kecil, rumahnya banyak, dan pemerintah tuh banyak yang pemerintah khawatir akan banyak situs-situs rumah-rumah kuno atau misalnya sesuatu yang khas dari daerah itu akan punah dan akan rusak kalau tidak ditempati. Di sini banyak sekali desa-desa yang sudah tinggal 30 orang isinya, tinggal 20 orang, itu banyak banget. Kalau kita datang ke desa-desa seperti itu tuh sedih teman-teman. Jadi isinya udah orang yang sepuh-sepuh, udah tua-tua banget gitu. Udah nggak ada apa-apa di sana, yang misalnya farmasi udah tutup, mau buka bisnis juga nggak jalan bisnis di sana. Kenapa? Karena nggak ada orang, siapa yang mau beli, itu banyak sekali di sini teman-teman. Orang-orang anak-anak mudanya udah pada keluar untuk cari misalnya sekolah atau cari kerja di tempat yang lebih ramai. Banyak sekali di sini desa-desa yang seperti itu, yang udah mau mati desanya, banyak sekali. Sudah berapa kali Mbak Dewi ke daerah asal Papanajo? Sering sekali. Cuman selama pandemi ini kita nggak pernah ke sana karena di desa itu ditutup, kita nggak bisa masuk teman-teman. Apalagi orang yang asalnya dari kota seperti kita nggak bisa masuk. Karena kalau dari kota jatuhnya mereka takutnya kita terkontaminasi dengan banyak orang. Jadi memang desanya ditutup. Itu baru dibuka baru-baru ini dan kita sekarang sudah bisa ke sana lagi. Gitu. Nggak boleh masuk karena diisolasi desanya. Pertanian Mbak Arin ayo pindah ke sana. Sampai ada satu desa yang kayak udah rumah sakit itu udah nggak ada teman-teman, karena saya lupa nama desanya. Udah rumah sakit udah nggak ada, farmasi udah nggak ada, terus kalau mau beli warung-warung yang jual juga itu udah nggak ada. Mereka harus pergi ke desa lain yang jaraknya berapa kilometer gitu, dan kalau mereka sakit mereka itu sampai dikasih nomor telepon helikopter. Jadi kalau sakit mereka akan telepon helikopternya ambil mereka dibawa ke rumah sakit gitu, karena rumah sakit sudah tidak ada, sudah tutup juga gitu. Pertanian masih sekali di sini, dunia pertanian di setiap daerah ada pertaniannya walaupun beda-beda ya. Misalnya di sini di regional Valenciana itu jeruk, zaitun, almond. Kemudian nanti kalau di daerah lain misalnya
anggur, kemudian daerah lain misalnya apel, pir gitu, beda-beda, setiap daerah beda-beda tergantung tanahnya ya teman-teman. Kenapa desanya gitu? Karena kalau nggak ada pertambahan penduduk kan lama-lama lebih banyak yang mati dibanding yang lahir, kan lama-lama habis teman-teman, orang-orangnya nggak ada lagi. Terus kalau yang anak-anak muda kan mereka juga biasanya inginnya tinggal di tempat yang lebih rame kan, nggak tinggal di desa yang jangkauan apa-apa sulit gitu. Akhirnya ya desanya mati, nggak ada orangnya. Kenapa nggak ada transmigrasi? Yang mau ditransmigrasikan nggak ada Mbak, nggak ada penduduknya di Spanyol itu. jumlah kelahiran sama dengan jumlah kematian di sini. Gandum, kalau di tempat mertua gandum dan daging, daging-dagingan kalau di sana. Keju, susu, gandum kalau di tempat papa mertua itu. Kalau di sini almond, jeruk, asete juga, asete itu zaitun. Tapi zaitun tidak terlalu banyak sih di sini, di provinsi Jaén yang banyak. Transmigrasi dari negara lain mungkin. Kalau transmigrasi dari negara sini tidak mungkin karena di sini tidak padat teman-teman. Penduduknya di mana-mana sedikit kecuali di kota besar ya. Kota besar juga karena misalnya pendatang dari negara lain bekerja gitu. Oh, peternakan Mbak ya jalannya. Di Teruel ya peternakan. Gitu. Di sini tuh sampai kalau teman-teman punya pemerintah tuh sampai ada program please banyak bikin anak gitu, karena kalau banyak bikin anak itu banyak kemudahan. Misalnya kalau teman-teman punya 3 anak, teman-teman akan ada kartu spesial yang menyatakan bahwa teman-teman adalah keluarga besar, itu naik bis gratis, semua ada diskonnya, sepertinya belanja juga ada diskonnya, naik train juga ada diskonnya, pokoknya dikasih kemudahan lah kalau mau punya banyak anak, dan kayaknya ada bantuan berapa gitu dari pemerintah kalau anaknya banyak. Keras ya bawa raya wela? No. Lihat mertua saya. Lo llevo. Bien. Nggak mau dibawain sarapannya, dia semua sarapan di luar teman-teman. Weyo wela. No te preocupes, no, que puedo bien, gracias. Rebutan. Ya? Sí. Ya está. Nggak mau teman-teman, nggak mau dibantuin. Mbak Arin mau pindah ke sini berat loh Mbak. Hidup di sini tidak semudah yang kita bayangkan. Hidup di Eropa itu berat. Biar saya saja dan teman-teman yang sudah terlanjur berada di sini. Di Indonesia tuh enak, banyak kemudahan. Saya suka ngiri loh kalau teman-teman misalnya ngiri dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri. Orang-orang yang tinggal di luar negeri tuh ngiri juga tinggal di Indonesia. Dengan segala kemudahan, dengan segala kemurahan di Indonesia. Walaupun kalau Indonesia mau hidup murah bisa, mau hidup mahal juga bisa, super mahal juga bisa. Iya benar, di sini dikasih premio, dikasih hadiah kalau mau punya anak banyak di sini. Nggak ada yang mau punya anak banyak, termasuk saya teman-teman. Iya, jadi petarung hidup di luar negeri. So, teman-teman kita live hari ini udah ya. Saya mau keluar hari ini. Saya mau keluar mau belanja karena saya punya kupon 20 euro mau saya pakai hari ini. Di Indonesia setiap hari, tapi ada untungnya juga sebenarnya punya penduduk dengan banyak anak itu untungnya banyak. Penduduk dengan negara dengan penduduk yang usia produktif banyak itu banyak untungnya. Seperti Indonesia banyak usia produktif artinya banyak yang bekerja. Banyak yang bekerja, pendapatan negaranya banyak dari pajak. Kalau teman-teman rajin bayar pajak. Kalau di sini usia produktifnya sedikit sehingga yang bayar pajaknya juga cuman sedikit gitu. Wang Sinawang, benar sekali. Ya, di sini anak 3 tuh dapat kemudahan teman-teman. Karena berat loh teman-teman punya anak 3 itu di sini berat sekali. Apalagi kalau semua mahal seperti di sini, punya anak 3 tuh kayak di Indonesia mungkin punya anak 8 apa 9. Berat.
Ya, makanya dari itu dibantu oleh pemerintah di sini kalau anaknya banyak. Iya betul. Teman-teman, kita ngobrol lagi nanti atau nanti setelah Isya, tapi mungkin kalau saya sempat ya. Kalau nggak sempat kita ngobrol lagi besok ya. Besok kita ngobrol di hari Halloween atau nanti mungkin Matilde katanya Matilde dia mau live saat dibikin kerajinan pakai Halloween. We'll see nanti ya teman-teman. Sekarang saya mau keluar dulu sebelum jemput Matilde nanti, karena hari ini tugas saya jemput Matilde. Papa Nacho sedang bersenang-senang sama temannya mancing. Mudah-mudahan selamat dan mudah-mudahan dapat hasil yang banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf sekali lagi karena ini kalau live kadang-kadang mungkin pikiran, hati dan mulut saya tidak sinkron, dan misalnya ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sekali lagi ya, tidak ada maksud apa-apa. Sekali lagi kita hanya ngobrol ringan, ngobrol biasa, dan terima kasih sudah menemani saya ngobrol. Sampai jumpa lagi di live-live selanjutnya. Matur nuwun sudah menonton dan jangan lupa untuk follow yang belum follow ya. Assalamualaikum, bye-bye.